Lu nggak ada keinginan kayak, aku harus posting nih. Ada WhatsApp story kayaknya cukup ya. WhatsApp story. Iya. Kita nggak bisa ngeliat dong. Ya yang kalau nggak punya nomornya nggak bisa lihat dong. Kalau nggak punya nomornya, Nomor lu. Gak ada gitu. Nggak lu bisa ada gitu. ya nomor gue gila. Oh gila lu. Gue tuh amazed sama orang-orang, kok bisa acting gini ya? Kok bisa ya? Gitu. Nah itu harus tanya Darto. Enggak, jangan. Itu namanya method acting bro. Keren banget. Iya kan? Bab. Nah, Mantep banget Doni Iskandar. Kacamata pakai tali. Doni Iskandar. Gila. Gila. Showcase Mas bersama Reza Radian. Asik nih. Akhirnya selama ini gue hanya menonton karya-karyanya beliau, tapi akhirnya sekarang gue bisa ngobrol sama seorang Reza Rahadian. Keren. Aktor termahal Indonesia. Gak usah gitu-gitu lah. Kadang-kadang. Nomor 2 gue, soalnya nomor 2. Berarti murah dong. Kalau nomor 2-nya langsung gue. Nomor 2 di Jagakarsa kan, di Indonesia. Tapi seorang Reza Rahadian ini, ternyata dia nggak punya sosial media. Nggak punya Instagram. Kenapa sih? Punya Instagram? Karena pernah dihack waktu itu lupa passwordnya. Lupa password. Beda. Iya nggak ada. Karena emang dari awal nggak atau pernah punya? Dari awal emang nggak pernah punya. Gue tuh Kenapa? satu-satunya sosial media yang gue pernah punya tuh adalah Clubhouse. Ya Allah. Itu pun Ingat nggak lo? Iya, ngobrol-ngobrol. Covid kan itu. Gara-gara Covid. zaman Zaman Covid, COVID, ya. gue nggak tahu kenapa gue suka banget gitu. Kayak bisa ngobrol, terus Interaksi nggak ada lah ya. tatap muka gitu. Seru Lu nggak aja. maksudnya semua circle lu pasti kan main sosial media dong. Main, tapi mungkin karena gue juga di manajemen udah ada official Sosial media lu. sosial medianya official Pilares ya. Iya. Jadi menurut gue semua kerjaan masih bisa di post di situ, so I don't need anything anymore. Jadi nggak butuh up to date dengan bab, zam. Apa itu? Anak sekarang. Ya dia nggak tahu ya, nggak tahu. Bahasa slang. Ada nambahin zam. Itu kan umur 20-20-an tuh anak, kalau anak Oh, the umur Gen Zs. Iya. Gen Z. Kalau umur 10 tahun, cok. Nggak cocok. Anaknya gitu. Iya, cok. Iya, cok. Iya, cok. Coy, What's up, coy mah angkatan lu. angkatan gue ya. Cok nih, cok. Oh, cok. Tapi beneran lu bener-bener apa ya? Tidak steril. Ya YouTube sih gue scrolling gitu, shorts atau nonton YouTube ya nonton. Oh dari YouTube berarti. Dari YouTube. Dari Karena kan YouTube. YouTube Gue keren juga penonton kan? YouTube kok. Lu nggak Maksudnya, ada keinginan kayak, aku harus posting nih. ada WhatsApp story kayaknya cukup ya. WhatsApp story. Iya. Kita nggak bisa ngeliat dong. Ya yang kalau nggak punya nomornya nggak bisa lihat dong. Kalau nggak punya nomornya, Nomor lu. Gak ada gitu. Nggak lu bisa ada gitu. ya nomor gue gila. Oh gila lu. Parah lo. Kalau temen gua kan, ya lu punya apa namanya penghargaan aja kan kayak harusnya kan diposting gitu. Iya nih. Kemarin menang FFI bro. Ih, luar biasa. Bukan cuma FFI bro. Busan Film Festival. Busan Film Festival. Oh berapa sih Busan Film Festival? 4. Keren. Di karya pertamanya. Gila. Film Pangki. Pangku. Pangku dong. Weh, Suwito kali. Suwito kali tuh Pangki. Pangki Suwito dong. Gila. Terus minum kopi sambil, wih Pangki. Pangki nih gua Pangki. Film apaan tuh? Kalau kita sih ya dapat penghargaan sebanyak itu ya. Oh, udah isinya. Insting Udah tur ya, manusia tur. tuh. Tur langsung tur. Lu sosial media tuh titik-titik bikin kenduri. Gini kali. Aduh apa nih berat banget. Asik Iyalah, deh. guys. Hai. Asik. Lu mah nggak ada kayak gitu ya, Cak? Enggak lagi. Temen gua nggak dapat penghargaan, cuma bikin film aja postingnya banyak. Iya. Saya kan yatim piala. Enggak ada piala. Yatim piala. Yatim piala. Banyak ya di festival film wartawan. Nggak boleh gitu dong.
Yang menang editor lagi bukan gua. Kata apa? Itu kan film kolektif, film gua. Iya. Hasil karya Tapi kolektif. kalau nggak ada editor, kebayang draggingnya gimana? Darto itu sudah menasbihkan dirinya sekarang. Menasbihkan ini berlebihan lu. Sutradarto. Keren. Kalau lu ke lokasi syutingnya, di kursinya dia ada Gue nggak pernah tulisan. diajak, jadi gue nggak pernah tahu lokasi syutingnya. Wah, kacau. Nggak, dia tahu, dia nggak ngajak lu karena lokasi syutingnya kayaknya lu akan mau deh. Kayaknya susah dengan directnya. Power gue belum di situ. Oh, tahu diri ya. Kalau gue garin nggak apa-apa, gue garin. Kebayang ya lu nyamperin. Mas Reza boleh tolong ini? Maaf Ya banget. udah, nggak Tadi usah, itu nggak kurang. Aduh, tapi cukup sih. Tadi udah bagus nih. Canggung. Sutradarto pakai tulisan di kursinya Sutradarto. Gede banget. Dahsyat. Miskin validasi aja. Emang pengen banget dibilang sutradara. Jangan Sinias. Keren. Keren banget. Keren banget. Jangan kaget, emang ini kita pertemanannya begini suka Iya, nyela-nyela, sesama nyela-nyela. sutradara ini biasa. Ya biasa aja. Besti-besti. Nggak, Reza sebagai sutradara lu satu film. Iya, baru satu. Lu berapa, kasih tahu dong. Saat ini sih udah 3. Keren. Ngeri banget. Pialanya berapa? Iya, dari sana. Gua mah main kuantitas bro, bukan kualitas. Tapi kan penontonnya banyak. 800.000 lebih loh. 865.000. Tuh. Pakai ditebelin lagi. Tapi lu tahu nggak karyanya dia nonton nggak yang filmnya dia pertama? Nah, Gila lo ya. lo nggak ngundang gue. Apaan lu nggak undang gua? Kayak semua mau datang aja lu gua undang. Datang gua kalau Bener diundang, ya? Nah, ini iya. ntar nih, modal mereka 22 Dua Desember. ya? Oke. Minggu depan lo, langsung bingung dia. Nggak bisa, nggak bisa, Reza, nggak bisa. Hari Senin. Nggak bisa. Mampus. Pilates. Lebih penting Nggak bisa, pilates kali. buat Turnamen catur Reza, nggak bisa. Nggak, tapi lu jadi sutradara itu kan proses ya. Proses. Akhirnya kenapa lu memutuskan menjadi sutradara? Mungkin karena gue udah merasa bahwa setelah 20 tahun sebagai aktor, gue butuh berkembang di wilayah apa lagi ya gitu. Sebenarnya mencoba untuk punya ruang baru untuk bertumbuh, dan gue merasa ruang itu nggak jauh-jauh dari ruang sinema, ya directing gitu. Dan gue udah punya passion itu cukup lama, tapi gue merasa dulu ketika kesempatan itu pertama kali dikasih sama Mas Garin, itu 2011-2012, gue merasa terlalu muda untuk memulai karir sebagai sutradara karena keaktorannya aja belum panjang, Mateng. gitu. belum cukup matang. Jadi barulah di tahun 2020 ini. Barulah di 2025. Dan kenapa lu memilih cerita pangku? Karena gue merasa bahwa kemiskinan itu struktural, itu adalah sebuah sistem gitu. Kalau kita bicara tentang kemiskinan, kita akan bicara sebuah sistem. Dia tidak datang begitu aja, dan itu menarik perhatian gue. Plus ketemu satu set yang menurut gue, wah ini kalau gue bikin film kayaknya Cakep. pertama kali gue harus bikin di sini nih gitu. Jadi lu ngeliat setnya dulu, tuh, Lihat set dulu. Dan itu 7 tahun yang lalu. Syuting film atau apa? Lagi syuting film, terus ngelihat si setting Kopi Pangku ini sepanjang jalur gitu, jalur daerah Pantura. Terus gue cuma ngucap aja dalam hati, wah kayaknya kalau gue one day bikin film, kayaknya gue mau bikin film di sini deh. Gue nggak tahu ceritanya apa, tapi pokoknya harus di sini. Dan 7 tahun lalu. 7 tahun lagi baru lu balik ke situ dan beneran bikin film. Yes, akhirnya. Gila. Proses, bro. Proses. Tapi Reza juga jadi aktor tuh gila sih. bener. Udah nggak ada. Pengakuan dan pengakuan. Gua mah ya kalau ngeliat dia, kok gue suka gitu. Dan dia mulai dari FTV kan zaman dulu kan. Sinetron, FTV, ya. Bener-bener dari Gue ya selalu kalau ditanya aktor favorit siapa? Reza Rahadian. Bener gue. Ya, gue ada satu momen ya di film Habibie Ainun. Pas lu baru keluar, lu ngomong, tanya bini gue nangis. Karena gue percaya lu menjadi Bapak Habibie. Karena kita pernah ada satu film gak jadi ya. Gak Gak apa-apa. Jadi, Iya gak jadi, tadi gue main sama Omes. Yoi. Tapi bener tuh, gue nangis ya. Iya. Gue kebayang gimana pendalaman karakternya yang lu lakuin. Nah, gue pengen tahu bagaimana cara lu mendalami setiap karakter, kan beda-beda. Apalagi memerankan tokoh-tokoh yang udah ada. Lu pasti dibandingkan. Lu pendalaman karakter lu gimana tuh? Pertama sih nggak mencoba menjadi Pak Habibie seutuhnya, karena gue yakin banget he's irreplaceable gitu ya, tidak mungkin digantikan gitu. Tapi berusaha semaksimal mungkin mendekati dengan interpretasi gue pribadi sebagai pemain. Jadi yang gue ambil tuh rasa-rasanya aja.
Mannerismnya iya sebagian diambil dan gue akan berusaha untuk itu juga nggak jadi impersonating. Iya. Karena kan acting is not impersonating Iya, gitu betul, ya. betul. Jadi itu yang mungkin selama ini coba gue jadikan pegangan gitu. Karena tiap-tiap karakter pasti punya journey-nya masing-masing, punya cara pendekatannya masing-masing. Ada yang justru gue merasa kayaknya gue nggak mau baca lebih dari 2 kali skripnya dan gue hanya akan ada di set. Dan kita lihat apa yang akan terjadi gitu. Ada juga yang kayak gitu. Gila. Nah, Ini gue. Nih maksudnya gue kan, gue tuh amazed sama orang-orang kok bisa acting gini ya, kok bisa ya gitu. Nah itu harus tanya Darto. Enggak, jangan. Itu namanya method acting, bro. Keren banget. Iya kan? Bab. Nah, Mantep banget Doni Iskandar. Kacamata pakai tali. Doni Iskandar. Gila. Gila. aduh. Gue udah keren-keren jadi Gue skandal. yakin abis gini gak akan Pakai dipakai pakai lagi nih gue Gak begini. mau nambah personil baru ya? Doni Iskandar. Mantep banget dirantain takut dibalikin ya. Pengemis cinta asal. Enggak, banget deh. Lu pelajari itu acting itu dari mana? Apakah emang Ada mentor, pengalaman? mentor, ada mentor atau nggak? lu pernah acting apa? Kalau belajar secara akademik enggak. Tapi gue karena pertama itu gue di teater tuh memberikan banyak pelajaran sebenarnya. Teater, sebagai yang ternyata suka menonton teater. Jadi teater adalah panggung pertama gue. Teater ya. Disitulah gue merasa belajar banyak, digodok, dibina gitu ya di panggung teater. Karena katanya gue ada temen aktor juga, dia bilang kalau lu Gak mungkin. Lo punya temen aktor. Baru mulai. banyak lah, Sorry, Augie. banyak Augie lah. Mantinus Iya. kan? Bukan kayak ya Ringo, Jegel kan aktor Iya, juga. aktor juga. Ringo itu kan juga gila aktingnya. Kemarin Iya. di film Panggil Aku Ayah juga Panggil Aku bagus Ayah, banget. yes. Terus bilang kalau misalnya lu lagi acting, lu masih mikirin abis ini gue gerak gini ya, abis mikir. Terus Berarti lu lu itu belum acting katanya. Emang bener ya gitu? Ya pada dasarnya sebenarnya acting buat gue pribadi adalah gimana caranya lo bermain dengan tidak berakting. Ya itu. Karena once you act dan lo pretensius, mulai ada keinginan untuk menampilkan sesuatu, performance-nya akan menjadi pretensius. Ya performance yang mediocre aja gitu. Gitu. Zap. Ram. Saya ini buat pemula-pemula ya, mungkin banyak yang nonton juga nih nggak masih gue pengen belajar Nih, acting. tolong nih teman saya. Gini. Dia acting jadi mayat aja gerak nih, goblok. Di filmnya Darto jadi mayat. Sumpah dia jadi mayat. mayat. Dia cuma mayat diem doang nih, dia diem doang. Begitu gue ngeliat hasil editingnya, masa mayat koreksi badan begini. Gak enak posisinya. Artinya, Iya. oh iya. Tapi jadi mayat itu susah loh. Lu harus nahan napas. Nih ngomong, gue nggak boleh gerak kan. Anjing, mau mati itu beneran mati beneran. Karena nahan napas, kok lama dialog Oh jadi. berarti sutradaranya belum tahu kalau di post itu bisa di hold. Nggak ada masalah Bro, sebenarnya. kan ada ini, dia kan di dalam. Bener juga ya. Makasih ya. Gue tuh tahan napas beneran loh. Ini metode acting. Itu. Oh iya. Saudaranya Tolol. ih, makasih toh. Mau keluar tapi aduh. Iya, makasih. makasih. Aman aja. Tapi berarti segala sesuatu yang lu lakukan berdasarkan proses ya? Lu Semuanya syuting, berarti, iya, kan? Lu berganti-ganti peran. Kita semua menurut gua itu dalam kehidupan ya pasti semuanya Bener sih. berproses lah. Nih, Ada nggak satu peran yang lu anjir susah banget nih keluar pas udah selesai nih syutingnya, aduh masih nempel lagi. Kalau keluar dari peran itu sebenarnya enggak sih, karena gua nggak pernah merasa I'm a method actor. Jadi gue begitu sutradara udah bilang cut, otomatis nggak tahu kenapa, oh ya udah Selesai. apa Udah sih selesai. apa tadi method actor tuh apa Method sih? acting. Iya apa sih? Ya kan ada istilah method actor itu sebenarnya adalah sebuah metode yang dipakai dan populer di Eropa awalnya, di mana aktor tuh betul-betul menyelam menjadi tokoh tersebut dan dia akan membawa pulang karakter itu. Jadi dia nggak akan lepas sampai produksi itu selesai gitu. Jadi misalnya kita lagi ketemu kayak gini, dia akan tetap membawa Iya. karakter itu Misalnya di mendalam film gitu. dia musuhan gak bakal diajak ngobrol lu. Gitu kan. Iya. Misalnya gitu atau di lokasi lo karena rival terus lo beneran mengalami proses di mana gue nggak ditegur lo sama dia. Gue tadi bilang, pagi gitu atau apa, gue nggak ditegur lo, gue dilewatin aja misalnya gitu. Mungkin dia lagi melakukan itu dan itu nggak salah ya. Iya. Itu sebuah metode yang juga banyak sekali digunakan. Nah ini pelajaran-pelajaran kayak kemarin saya pernah ikut casting ceritanya. Terus ada Buat apa? adegan. Biskuat.
Ma minta uang, tidak ada. Alasan, terima kasih. Ada Ya yang anak gitu. kecil. Gua tahu video itu anak-anak gitu. Anak-anak kan Iya, rata-rata iya, yang ada adegannya tuh happy, abis happy terus sedih, langsung drop. Nangis, harus nangis kan? Terus kata si orang casting director, oke mas, kita kasih waktu dulu. Terus gue ditinggalin tuh di ruangan. Terus gue bingung, ngapain gue ya? Lu biar bisa nangisnya. Ya itu gimana caranya? Ya gimana caranya? Kalau bisa gitu, apa yang lu harus resapi itu harus apa gitu? Iya mungkin bisa dimulai dari memori-memori kalau mungkin lo punya memori-memori yang cukup painful. Menyedihkan. Dan lu tuh bisa ngontrol ya, nangisnya lu bisa ngontrol ya. Maksudnya segimana, kayak misalnya director gue cuma butuh satu Tetes. berkaca-kaca dulu, abis itu Sebenarnya gue nggak bisa ngontrol tapi gue butuh reason. Butuh alasan aja, kenapa? ini kenapa harus nangis. Jadi kalau direkturnya minta misalnya, ini gue butuhnya netes doang gitu, kenapa harus netes doang gitu, gue cuma butuh reason. Begitu reasonnya udah Dapat. gue dapet, ya mungkin bisa. Lu bisa nangis, acting nangis? Hah? Acting susah loh. nangis. Bisa dia jago. Wah, soy. Dah selama ini. Kalau dia main film, Kalau main film iya kan? Jangan dipotong. Oh iya benar. Jangan dipotong. Itu tulus sekali. Itu mah tulus gua. Kalau ngelihat orang sedih, gua sedih, gua gampang nangis sama. Sensitif. Paling Sensitif, gampang kan? nangis nih orang dua paling gampang nangis. Tapi makanya gue tuh paling gampang nangis. Cuman disuruh kalau di saat suruh acting nangis nggak bisa. Mereka berdua nonton. Karena lo masih berpikir bahwa itu acting kan? harusnya lu rasain kok. Gue nonton The Voice aja, orang suaranya bagus, nonton The Voice gitu, nonton Idol gitu, suaranya bagus, gue bisa nangis. Iya. Berarti lo punya sensitivitas dan itu modal utama seorang aktor. Oh, saatnya You have it, man. 2026 tahun lo kok. Cuma lu udah 46 ya? Iya. Ya nggak apa-apa Ya, kan. nggak apa-apa. Kolonel Sanders baru 50. Nah, Iya. itu dia. 51 meninggal. Astagfirullahaladzim. Coy. Nah, Kolonel Sanders, gue ceritain Kolonel Sanders. Tapi hebat lah, itu semua melalui proses, berarti 20 tahun berkarir sebagai aktor. Wah, gila sih lu kalau nonton dia. Gue waktu itu Lu nonton ya? Iya, gue dipaksa bini gue, ayo nonton teater. Yang main Reza. Oh ya udah. Apa judulnya? Bunga Akhir Zaman. Bunga penutup abad. Bunga Penutup Abad. Karya Muhammad Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur. Terus? 2,5 jam. Abis itu gue harus ketemu dia sih. Kok lu bisa sih main 2,5 jam nggak berhenti? Monolog? Enggak. Bukan, main cuman berempat. Gila. Sama Mbak Epi Salma, sama Chelsea Islan, Reza sama satu Andrew. lagi. Andrew, bule. Full scripted. Full scripted. 2,5 jam. Gue kayak nontoninnya. Kalau di film kan bisa di-cut ya. Sertifikat. Ini enggak. Live. Intensitasnya juga kejaga. Iya, intonasinya, emosinya, beda set. Wah, gua sampai merinding mulu karena emang dingin juga ya. Oh ya, itu juga alasannya itu. Tahu mungkin hawa-hawa, kita nggak tahu kan. Asli, teater. Habis itu dia jadi bintang tamu gue yang pertama gue tanyain itu. Buset, lu bukan orang lu, gue bilang. Waduh. 2,5 jam. Saut-sautannya, pace-nya, kapan mesti slow, kapan. Dan itu semuanya scripted. Scripted. Nggak bisa ngarang karena kan ada kode orang lain. Jadi nggak bisa. Berarti lo tahu dialog akhirnya. Tahu. Tahu. Dan lo harus nyampernya gimana? Jadi sebenarnya kalau kenapa kita harus perlu tahu dialog lawan main, kalau seandainya lupa, kita bisa nitipin kalimat terakhir itu di kalimat kita. Iya. Nanti dia jadi recall. Oh iya. Oh, gue mesti ngomong soal ini, oke gitu. Jadi kita juga harus tahu gitu. Ya intinya saya harus tahu semuanya aja. Ya intinya tahu semua skripnya. Kacau. Gila ya, gila. Kacau. Bion guys. Kacau, bro. Susah bet. Lightingnya, setnya cuma 4. Tiga. Muter aja gitu panggungnya. Kamar rotate. tidur, ruang tamu, sama galeri lukisan. Yes. Udah itu doang. Tapi lu bisa mengikuti semuanya. Aduh, ngeri banget. Sekali-sekali kita nonton bareng ya, sekali-kali. Ya, sekali-sekali lah nonton Tahun sekali, teater. tahun sekali dong. Setahun sekali. Tahun sekali. Dia ngecasnya di situ. Keren. Setahun sekali biasanya pasti gue nyempetin panggung. Jadi passion lo tuh di perfilman atau teater? Atau seni peran? Teater membuat gue bisa nge-charge banyak hal gitu. Gue bisa belajar banyak hal baru. Karena prosesnya kan grounded banget ya teater tuh. Sangat guyup gitu. Dan kita tuh cuman membahas tentang kesenian aja udah di teater itu. Murni kesenian. Seni murni. Kan panggung adalah seni murni. Iya. One off gitu. Jadi ya perlulah setiap tahun buat recharge. Kita juga aktor-aktor teater, bro.
Itu pagelaran kita yang tiap tahun yang tahun kemarin nggak jadi bego lu. Harusnya kita tiap tahun kemarin nggak ada nih gara-gara dia. Kok gara-gara Oh iya. Lu Iya yang gara-gara gue juga syuting. sih. Kita tuh aktor teater juga. Ntar kapan-kapan kita bikin, kita undang. Oke. Kalau Malu deh kita kayaknya. skrip, kita nggak skrip. Oh. Nggak ada yang inget skrip soalnya. Improvisasi. Improv, iya kan? Lebih susah lagi ya. Orang ginkgo biloba. Iya, itu dia. Sama-sama kita. Tapi persisten saya. Berarti lu dari berapa puluh tahun, 20 tahun sampai akhirnya sampai detik ini bikin karya sendiri, bikin PH sendiri. Terus sampai menang segala macamnya yang sekarang lu dapat. Persisten berarti. Iya, menurut gue salah satu kuncinya ya konsistensi sih. Ya, you keep on doing. Keep on doing walaupun nggak pernah tahu kadang-kadang hasil kan kayak misalnya gue syuting film, sometimes filmnya berhasil, sometimes filmnya flop gitu. Jadi ya itu hanya bagian dari proses itu, tapi bukan berarti kemudian gue memutuskan udah kali ya gitu ya nggak juga gitu. Karena dari film yang berhasil, gagal, ada lagi yang berhasil, gagal, ada lagi yang berhasil, ya udah itu siklusnya juga emang Siklus begitu aja ya. gitu. And it's fine gitu. Tapi ada titik lu capek nggak? Capek banget dah. Udah kali ya gitu. capek syuting gitu. Capek syuting belum pernah, tapi mungkin physically capek iya, Iya, pasti. gitu, obviously lah gitu. Apalagi kalau lagi Promo. karakternya berat, promo, apa, kayak kemarin itu syuting sambil promo, baru ngerasain back to back, ya lumayan. Berapa titik Za? Arya gimana nih ngaturnya nih ya? Berapa titik hari ini Za? Gitu. Aduh, luar biasa. Tapi ya disyukuri aja sih. Yang penting gue berusaha semaksimal mungkin untuk tetap konsisten dan setia sama dunianya. Karena ini dunia yang menurut gue, dunia yang paling gue tahu ya ini. I have no other skill set gue mungkin ada dalam circumstances film gitu. Di luar itu, gue nggak merasa gue punya skill set. Katanya bisa naik sepeda satu roda. Sirkus kali Kata gue. siapa? Kata Iya siapa? loh, kita gini dong. Jadi acting bisa nanti belajar. bisa, Hobi iya, lu iya. apa Za? Nah bener. Exit way lu apa? Ada hobi ya. Masa sih orang gak Masa nggak ada ada hobi? hobi? Masa sih? Gue nih sama Omes, lagi numpuk banget. Kita touring yuk, cabut naik motor, 1 hari pulang gitu. Lu Iya apa lagi, hobi lu? iya. Nato orang. Enggak ada. Hobi gue apa ya? Siul. Kok bisa sih? Aduh si pensiun. Hobi kok siul? Hobi siul. Anjir Arya sialan beres-beres rumah katanya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi tuh. Tapi iya, Ada orang doyan tapi beres-beres. iya itu kalau gue lagi break, Hah? gue paling seneng beres-beres rumah. Calming ya, calming. Bener. Calming karena gue akan gue paling seneng proses di mana gue ngambil kantong sampah yang gede banget itu, trash bag, buka semua laci untuk decluttering. Karena gue tahu ya ampun ada barang ini setahun aja gue nggak pernah dipakai. pegang Iya, gitu, iya, nggak pernah dipakai. Oke, out gitu. Main dong ke rumah gua. Boleh. Beresin rumah. Beresin rumah. Orang hobi beresin rumah. Berarti lu sini dong? Nggak terlalu tapi lumayan agak neats aja gue orang. Gue seneng rapih gitu di Oke. rumah tuh. Jadi Oh ganggu. gitu. Lo seneng rapi ya? Enggak ada. Gatel. Kita melihat lo aja udah cukup berantakan sih toh. Berarti lu seneng satisfying thing dong yang kayak beli pink stuff, beli alat bersih-bersih. Iya gitu terus glove apa gitu. Iya, iya, Sikat-sikat apalah yang baru Iya, yang iya, mop gitu iya. Iya, iya, Gue paling seneng ke toko itu. Iya, betul. Sekarang udah Iya, ganti iya, nama. Iya. Iya ya. Itu surga buat gue. Asli. Asli. Di section kamar mandi aja lama kan, Lama Mas. banget gue. Main kali ke rumah gua bener. Iya, dah. boleh. Pas disikatin kali. Makanya ini orang-orang kayak gini nggak bisa sekamar sama Darto ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Gua aja udah declare gua nggak bisa sekamar sama Darto. Berantakan banget. Udah bau lagi. Fitnah itu enggak ya? Berantakan dia. Dia tuh Kalau bisa. bau enggak. Bau Kita banget. habis motoran 4 jam, set masuk kamar, naruh tas, langsung selimutan di kasur. Tapi nongkrong. lu tuh emang ada di mana-mana. Gue kemarin ke Blok M jalan-jalan. Mukanya Reza di mana-mana. Buset. Ya karena ada kan di Iya, Blok M ada. kalau tuh gila nih orang udah beres dapat piala FFI, menang ini. Piala Busan. Terus mukanya di mana-mana. Ya kan ada- Brand. Iya. lagi Lagi dengan sebuah brand mobil. oh iya benar Bener mobil. nih, brand mobil. Udah sebut aja kali.
Apa? Kan nggak, Sebut aja kali. ya brandnya kan nggak boleh disebut. Disebut aja kali Honda. Honda ya benar. Honda, iya. Sebanyak butuh apa, satu Bu? lagi nggak buat? Buat montir. Nah kebetulan memang konsep iklannya tuh ada banyak profesi toh. Jadi Nah. kayaknya lo bisa toh. Tapi kan saudara dia profesinya. Enggak Yang ngedirect gua. Aktor. Oh, Gue pingin kali di direct Darto. lu yakin? Kata gue sih Nggak nggak usah. usah. Mendingan lu beres-beres di rumah. Kata gue sih. Darto juga mentalnya belum siap. Iya. Belum siap kok ini tuh. Oh, ini Ini yang di gua blog kan bilang. gue lihat juga. Iya. Ada di Jujur nggak ada mana-mana. drama, tapi pengen jaga performa. Wih. Sehari dirawat, besok melaju hebat. Tapi gue juga pertama kali lewat. Gue jujur agak kayak, wah banyak ya. Lumayan. Jujur ya banyak itu. Lumayan. Jujur banyak. Iya Lumayan. kan? Karena itu kan ya di bawah MRT. Jadi fokusnya tuh muka lu semua. Iya. Dan Iyalah. Dan Buset, terang mukanya- lagi. Iya, mukanya Reza semua ini. Tapi sebenarnya ya, gue tuh punya cerita di balik Ini. advertising ini. Iya. Karena waktu mereka ngasih gue deck tentang, karena gue nanya sama Arya campaign-nya tentang apa. Sebenarnya what makes me interested untuk terlibat itu karena gue merasa relate sama key message campaign-nya. Soal trust dan enjoy your process. Iya benar. Gue agak ada kayak gitunya tuh kalau sama brand tuh. Kalau nggak terlalu punya entitlement, Ya. juga agak susah Benar, gitu. iya. Ha-ha. Benar-benar. Gak relate sama lo nya juga ya? Iya, kayak karena gue tahu gue akan sangat sulit untuk berpretensi bahwa wah I love this. Iya. Yes, gitu. Iya benar. Jadi gue Palsu. agak susah memang Iya, gitu. iya. Jadi mungkin buat manajer saya yang agak repot ya, gitu karena Ada lagi, Kok agak ada lagi. susah untuk pretensius gitu, tapi kan lu acting jago. karena kalau brand kan lo sebagai diri lo, Benar. Iya, lo nggak boleh acting. gitu. Iya, benar, Jadi benar. ya lo membawa lo sebagai enggok. Iya benar. Iya. Gitu. Kayak gue ngeliat kampanye Surya di That Brand, yang tiket brand itu, Iya, iya. ya lo suka traveling, lo suka Iya, jalan-jalan, benar. something is relatable gitu, menurut gue ya. Benar. Iya. Lu belum lihat campaign-nya di lu apa brand apa? Popok dewasa ya, Tok? Popok dewasa apa tuh? Popok dewasa. Bukan, makaroni ngehe saya ada. Agak Gubernur Kaltim. Kok bisa sih? Campaign juga Gubernur Kaltim tapi Kok dia. bisa? Kok bisa gubernur? Tapi berarti trust. Trust. Karena lu percaya dengan trust. Ya, dan gue selalu percaya bahwa kita tuh sebagai individu nggak bisa dapat trust dari orang begitu aja. You have to gain your trust. Harus di-earn kan? You have to earn it. Dan ketika lo dapet, itu mahal banget. Mahal banget. Kayak acting. Iya. Kan lu harus dapat trust dari penonton. Dari penonton, Dari dari sutradara, sutradara, dari produser. produser. Dan itu kan proses yang panjang ya. Asli. Iya. Enjoy the benar. process. Ah. Makanya gue selama ini baru film tuh baru dapat trust dari satu sutradara. Siapa? Saya. Dia doang. Lu trust atau kasihan? Lebih ke murah. Affordable. Affordable. Sorry. Affordable. The right word is affordable. Ya, itu key Start message. with Ya. affordable kalau saya. Dan emang kata Reza juga harus enjoy the process. Enjoy the process. Dua film sama Darto semuanya jadi mayat. Tapi enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Enjoy the tenang process. aja. Enjoy. Iya kan. Iya kan? Benar juga sih. Iya, Ngok. Gak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Semoga kita bisa kerjasama one day ya, Ngok. Ya, amin. Semoga juga nggak jadi mayat ya, Zaya. Iya, iya. Jadi Itu perias mayat. Perias Barusan mayat. Reza acting tuh tadi tuh. Kelihatan. Iya. Dia nggak embodied, nggak ada entitlement. Orang lagi dinaik-naikin kok ya. Berasa tadi nggak ada rasanya tuh, kosong. Tapi setelah sukses dengan Pangku, nextnya lo akan balik lagi bikin film as a director or actor? Kalau ada investor atau other producer yang trust Trust. sama apa yang gue bikin kemarin, sekarang sih gue menulis ya. Sekarang gue lagi mempersiapkan film kedua gitu. Cuma ya balik lagi karena di proses kolaboratif, jadi gue berharap bahwa trust yang coba gue build kemarin ini, mudah-mudahan I can earn it more di film kedua gitu. Iya. Itu sih kembali ke situ akhirnya gitu. Karena penulisan ini juga makan proses yang lumayan lama, 8 sampai 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi mungkin gue baru berani syuting lagi 2027 Buset. untuk film kedua. Mungkin skripnya akan jalan-jalan dulu, Iya, coba iya, masukin lab-lab dulu. Ya Pasti panjang prosesnya sih. panjang ya? Panjang sih. Coba Darto bikin film berapa lama? 6 bulan.
Jedanya? 2 bulan. Lo nulis ya, Tok? Nulis Ngedirect sendiri. Tapi Tulisannya jelek lagi, nggak bisa dibaca. tuh hebat. Enggak, bukan tulisan Kalau tangan. bisa nulis cepat tuh hebat. Iya. Gua tuh Dia nggak. punya tim namanya Pabrik Cerita. Oh, ada tim penulisan lo juga ya? Betul. Karena gue udah mendapatkan trust itu kan dari... Iya, benar. Iya, tidak bisa gue sia-siakan. Keren. Keren. Bisa aja Johnny Tapi Iskandar. secara bisnis Johnny. secara industri ya, lo udah melahirkan sebuah karya terus dapat banyak banget penghargaan dan bergengsi pula penghargaannya. Demand-nya pasti ada dong. Ada. Yang ayo Lisa bikin lagi dong. Pasti dong. Karena gue secara bisnis ya. Iya. Buat investor-investor, jadi Pasti nih, produser-produser langsung nelponin dia gitu. semua. Lo yang nahan atau gimana? Lo yang nahan atau area yang pusing? Area suruh, nggak bisa pak. Menahan kali, karena shot gue tuh cuma di film pertama dan kedua. Oke. Shot untuk gue bisa travel. Karena banyak festival di negara-negara di luar sana itu punya slot khusus untuk first time and second time director. Gitu. Jadi gitu. once lo udah film ketiga, keempat, lo akan compete dengan director-director yang udah established semua. Yes. Gitu. Jadi gamenya udah beda tuh. Iya. Jadi mungkin karena itu gue mencoba untuk sabar dan take time untuk film pertama dan kedua dulu deh. Simpen Simpen nih, dulu buat deh, karya gitu, dulu ha-ha. nih. Yang pertama udah. At the end of the day, ya pasti pinginnya setahun sekali bisa bikin film, Oke, pinginnya ya gitu. Tuh, kayak dia, Idealis gak sih kayak gitu? Sabar. Itu menurut gue ideal buat gue. Ya, Oke. prinsip. Itu ideal, karena kan ideal yang buat gue belum tentu juga harus benar Iya. berarti ideal buat orang lain. Tapi buat gue saat ini karena gue punya privilege di mana gue masih bisa berkarya sebagai aktor, jadi nggak ada yang harus gue buru-buru dari proses mendirect. Iya. Gitu. Oh iya benar. Tadi gue ngomong tuh kayak dia tuh sabar, karya tuh oke, ini karya gue, 2 karya gue tuh harus. Terus dia jawab, dia nggak lagi bangun rumah. Ya. Kalau lagi bangun Saya sutradara BU. Kalau misalnya Ya, karya juga lah. Kalau misalnya, Karya lah. Kalau misalnya podcast pas mau bikin film, Nah, podcast mas bikin film kira-kira menurut lo? dia mau nggak ngedirect? Mungkin di film ke-17. Kan dia nomor 1, dia simpen. Iya, ini karya kedua di Setiap sini tahun dia dia bikin film. 17 kali. Iya nggak maksudnya kalau misalnya suatu saat nanti dia udah 2 film, 3 film gitu. Nah, Iya kalau dipercaya boleh. Gak usah aja, beberes aja di rumah beberes. Ya kalau ngelihat kita berempat, siapa tahu. Cocoknya film apa nih kalau kita berempat ini? Lu yang ngedirect, cocok nih. Walaupun ya misalnya kalau komedi, misalnya komedi apa? Thriller, terserah, komedi. terserah. Oh, Mau oke, horor. oke. Karena menurut gue teman-teman di podcast Mas punya cerita kehidupan yang pasti menarik. Gue lagi mikirinnya yang muncul di kepala gue justru drama sih. Tiba-tiba semuanya seserius itu. Drama Kundara. Kumbara. Gak bisa, Drama gak bisa. serius. Udah kita beres-beres aja di rumah. Ntar gua kasih tau ada sikat elektrik dari... Jadi kita nggak usah gini. Iya benar. Enak nih. Lu kita Terus dia masuk, teleskopik, kita masuk. cek, bisa yang ke atas. Ntar gua beliin deh. Ya, Gua beliin. Investor udah siap masuk ini. Iya. Drama kita sih, Toh, coba acting marah, Toh. Acting marah. Gua bilang juga apa? Bener. Capek. Aduh. Tapi emang kalau nentuin pilihan dalam hidup, itu kayaknya semua berhubungan ya. Nyambungin sama pengalaman. Iya, kayak benar. gitu. Ya kan kayak lu mau itu tadi bikin film nggak sembarangan. Itu harus lu melalui proses, trust itu tadi. Ya kan berarti berikutnya setelah lu acting, terus memilih menjadi sutradara. Sejauh apa lagi lu mau Kayaknya gue akan menikmati proses penyutradaraan dulu kali ya. nikmatin dulu? Iya. Oh berarti lu nggak ada. Gue tuh soalnya nggak pernah punya goal jangka panjang. Oh iya? Nggak pernah. Karena gue nggak merasa punya cukup mentality dan kecerdasan untuk bisa setting kayak misalnya, oh the next 5 years I'm gonna be this gitu atau apa gitu. Nah gue tuh nggak punya itu. Jadi gue tahun ke tahun aja. Dan hari Presence gue, aja gitu? ya day to day aja. Oh iya? Iya. Gue nanya, Tapi lebih menyenangkan tau punya gitu. gue merasa tenang. Lebih enteng gak sih? Enteng. Iya. Live in the moment berarti. Sudah presence. banget nih sama. Sama. Gue juga gitu. Yes. Hari ini. Ya hari ini, besok ya besok. Makanya kita nggak ada masalah kalau lagi ngapa-ngapain posting tuh nggak ada masalah.
Iya. Itu juga. Maksudnya gimana? Ngaruh ke situ. Oh, Kalau lagi maksudnya nggak usah update bareng-bareng, terus. lagi keluar negeri, gue enjoying, gue presence aja, gue nggak mesti sharing ini ke semua orang. Semua orang, ya. Gitu. Oh iya iya iya. Dan seneng. Ya, Bintang lo apa, gua Sur? Sagittarius. Nah, kita lihat. Lu apa? Pisces. Pantes. Kenapa? Nggak tahu sih gue ngomong biar relate Sotoy aja, lu. pantes. Ikan kan? Iya. Apa? Jadi hidup di air aja dia. Gak bisa Ke darat mati. Ke darat mati. Aduh. Menurut gue nih, kosong. Zam. Si Darto lu bintangnya akuarium ya? Bukan dong. Dia sionya anjing basah. Anjing banget. Anjing belum diandukin. Iya. Tapi kembali lagi ke masalah trust tadi. Berarti kan Reza mau bekerja sama dengan Honda. Berarti ada trustnya juga kan? Iya. Iya kan. Emang apa? Kenapa Reza pakai Honda dari lama? Oke, ini emang cerita nyata ya. Ini not because gue brand ambassadornya ya. Gue tuh pemakai Honda. Karena that's the car that I can afford back in the days. Jadi- What's the brand? What's the type? Honda what? Honda pertama gue itu CR-V. Oh si Arfi. CR-V yang dulu ya. Ini gue ngomongin mungkin 12 tahun yang lalu. Ya. Itu gue dulu punya mimpi kayak gue suka banget CR-V, mudah-mudahan gue bisa kebeli CR-V gitu. Akhirnya gue beli, nyicil 5 tahun. Itu akhirnya gue pakai CR-V deh. 10 tahun gue pakai CR-V. Iya. Teman kita si Raffi tuh. Si Raya. Beda urusan, bro. Ya. Gue dari tadi tuh diam. Gue mobil baru pertama gue, mobil baru. Gue kan beli mobil second mulu dari dulu. Akhirnya gue memutuskan beli mobil baru. Ya. Honda Jazz RS 2013. Oh, jazz. Enak itu. Jazz ya? Jazz RS. Nyokap gue. Putih. Nyokap gue pakai Jazz sampai sekarang. Keren banget dulu tongkrongannya udah merajai, bro. Sampai sekarang. Tapi ya mobil itu kan udah gak diproduksi lagi kan? Iya. Menurut gue itu salah satu line masterpiece up-nya. gak sih? menurut gue kayak di zaman itu tuh pakai Jazz tuh kayak wah. Keren banget. Kayak Genio zaman dulu, Iya, Estilo, iya. abis itu Jazz. Karena Iya. emang turunannya ke situ. Iya. Kalau gue mobil gue salah satu kesayangan gue Honda Odyssey RB2, Bu, yang kayak hiu tuh. Kayak hiu. Oh iya. Panjang. Iya Odyssey itu benar. family car tapi Iya. Gue pengen banget tapi garasi gue nggak muat. Iya benar. Soalnya panjang kan itu mobilnya kan? Panjang, Iya. panjang. Emang gak ada garasi. Numpang itu yang bikin macet tuh. Iya. Selain punya mobil tapi gak ada garasi. Kalau gua Honda Jazz. Nih Surya juga saksinya. Iya. Karena kan gua gak mampu beli mobil. Pada 20 Honda itu. Jazz punya bini gua. Jadi gua pakai. Jadi gue belinya mobil barengan bini tuh gua. kalau nggak salah. Oh iya. Bininya dia. Yoi. Oh, bininya dia barengan. Jadi kredit, nyicil dulu. Nyicil bareng. Ngerasain gak sih lu dulu? Ya Allah, duitnya dari mana ya? Iya. segini? Tapi tiba-tiba ada aja kan. Produksian nggak jelas kan? Produksian nggak jelas kan kita dulu? Ngecek karya. Menurut gue udah turun belum? Iya benar. Masalahnya gue udah mesti bayar cicilan. Iya bener lagi. Ngerasain banget. Tapi alhamdulillahnya ke ya beres juga. Apalagi ya dulu tuh gue main sinetron itu tuh kalau zaman dulu kan belum stripping ya. 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 Jadi sebulan tuh ngerjain 4 episode, turunnya 2. Iya benar. Bener banget. Lah turun 2 kan? Honornya Iya, aduh, buat memang sehari-hari kali satu ya. digit kan honornya Asli. Gila. Gila. Ada nolnya nih. Asli. Jadi nunggu-nunggu gimana nih keluar Bener. ngitung banget. Honor 8 juta, bayar cicilan Honda Jazz 4 juta. Bini gue udah jadi pramugari. Iya juga ya. Iya. Tapi mikir banget. Makanya tapi itu kan prosesnya. Proses, bro. akhirnya. Proses. Sekarang mah luar biasa. Tapi itu sesuatu yang juga kalau di Indonesia tuh itu kayak orang nyebut deterjen Ya, dengan nama nempelnya. brandnya. Iya, bener. Nempel aja udah. Bener. Honda. Itu karena trust. Iya. Bener. Udah top of mind. Oh lo punya mobil Honda nggak gitu? Iya, bener. Gue pakai Honda. Iya bener. Motor Nggak ada gitu. embel-embel Oh gue pakai Honda. Nggak ada Honda lo embel-embel mana? mobil Gitu. atau Iya kan? motor. Iya, Bener. iya. Di beberapa daerah motor itu disebutnya Honda. Honda. Iya. Dulu nenek gua kalau misal naik apa? Mana nggak kelihatan nenek lu? Mana? Dulu. Nenek gua naik apa ke sini? Naik Honda aja tuh. Iya. Jadi udah Honda nempel. Benar. Kan punya histori yang panjang kayaknya sama Iya. Indonesia kan. Benar, It's a long journey. Bener. Bahkan sisi gaulnya pun semua merek mobil dipakein stiker Mugen. Iya bener. Oh iya ada eranya benar. Ada eranya. Biar gaul. Biar gaul. Mugen. diceperin. Semua pakai R, bro.
Mahakam muter-muter tuh Mahakam. Emang apa ngalamin ya? Muterin Mahakam itu Iya, ngalamin. jauh, CPR. Bukan Kok mahakam sih tuh? Kok Mahakam toh? Nyari apa? Abis itu ke PS, Oh. ke PS. Karena rumah Di Mahakam emang ada apa sih, kan gue mau orang Sukabumi. Ada gultik. Oh, gua tahu di Mahakam ada apa. Ada gultik aja, gultik. Gulai tikungan itu. Masuk agak turun dikit tuh. Iya. Lo sering ke situ tuh. Ya ampun. Kira-kira Sama ada dong. nggak sih film yang menurut lo nih? Serius kan gue masih di kampung, ada Panto. Enggak, itu tempat gaul Tempat aja gaul, dulu. Muter-muter anak gaul. mobil ke situ. Enggak, dulu tuh di situ yang paling aman. Yoi. Pilihannya bagus. Iya. Iya kan? Bener. Iya. Makanya Darto seneng ke situ. Bukannya all access bro di situ. Gultik, gulai tikungan itu Iya, enak. iya, Gultik. Dibuang sama dia dibuang. Kalau Darto begini, Darto terpojok ya. udah gak bisa ngapain lagi. Tapi ngomongin film lagi, nextnya setelah Pangku, film apa lagi yang lu pengennya, aku pengen bikin film ini nih. Boleh kisi-kisi kali di Boleh. sini. dikit Maksudnya lah. Kalau drama, Pangku kan action. kita ngomongin tentang presence of a mother ya. Iya. Keberadaan seorang ibu. Kalau ini sebaliknya. Ini an absence of a mother. Waduh. Absence. Oh yang nggak ada nyokapnya. Ya. Oke. Gitu. Kenapa lu tertarik sama sosok banget ya. ibu? Karena ini kalau yang kedua ini based on true life story. Ada yang lu kenal gitu. Iya. Oke. Iya. Dan lu angkat kisahnya dia. Iya. Iya. Dengan segala macam masalahnya apa Iya. yang lu lihat. Iya. Dan itu lagi-lagi deket ya. Banyak yang relate ya sama itu. Biasanya absence father kan, tapi ini absence mother. Iya. Iya. Gitu. Oh iya ya. That would be my second film. Keren sih pasti. Syutingnya syuting sehat. Nah, menurut lu syuting sehat tuh kayak gimana? Syuting sehat ya kita menurut gue syuting sehat 11 sampai 12 jam per hari. Period. Stop di situ. 16 hari shooting days. 16 hari. 16 hari, sehari 12. Berapa scene ente? 6 sampai 8 Oke. Per harinya. per hari. Cuma prep-nya emang agak lama. Oh iya, betul. Preps gue 6 bulan. Oh. Rep lu berapa lama, Ji? Ini gue tertarik nih. Kenapa Persiapan lu berapa lama, Ji? Coba. Metode Darto nih sekarang. Satu setengah bulan. Ajarin gue Tok, Duh. gue butuh belajar yang kayak gitu. Yang cepet-cepet Caranya gitu. gimana bisa 1,5 bulan bikin film Tok? Caranya Bikin film ini jenggot gue nggak ubanan. Gara-gara lo stres banget pasti, asli. 1,5 bulan gila loh Tok. Gila sih, ya tapi gimana? Pokoknya ini harus ini, ya kan dari produser bilang, Iya. pokoknya harus syuting ini cuma segini doang. Ini. Ya udah. Berapa hari Tok? Apanya? Syuting? 18 hari. sehari berapa scene? Ada waktu itu 25 apa? Allahu Akbar. Enggak. Astagfirullahaladzim. Syuting stripping apa gimana lo? Berapa sih ya? 7, 8. 7, 8. Lah ya. Apa sih yang lu hindari banget Za? Di produksi lu sendiri dan lu pernah merasakan ini nggak enak. Gak boleh kayak gini ya di produksi gua gitu. Pertama jam kerja. Jam Oke. kerja. Jam kerja. Karena menurut gue itu berkaitan sama bukan hanya kita sebagai pemain tapi kru. Kru. Karena kru tuh udah pasti 2 jam lebih late daripada pemain. Pemain pulang tuh tinggal pulang, kalaupun ngapus makeup paling juga 10 menit gitu beres-beres Kalau tuh harus selesai. beres-beres. Ciao. Iya benar. Datangnya lebih early lagi. Datangnya lebih early. Mereka udah harus ngeset, terus begitu mereka loading off, terus loading in lagi, masukin barang, lampu segala macam, at least 1.5 hours gitu. Jadi menurut gua jam kerja tuh penting banget. Dan kita tuh belum punya sistem yang rigid untuk mengatur bahwa jam kerja industri film tuh harus sekian, karena ini menyangkut kesehatan kru, kemudian performa mereka di lapangan. Jadi gue ngerasa, sebagai pemain mungkin gue bisa ngomong itu, tapi kan belum tentu ketika you're making a film gitu. Nah itu yang berusaha gue terapkan dan alhamdulillah kemarin bisa kejaga. Bisa distandarisasi nggak se-Indonesia akan pakai pakem yang sama? Kalau menurut gue Menurut lo? bisa. Bisa. Tapi regulasi itu kayaknya datangnya nggak hanya bisa dari orang film. Itu harus government yang juga take the lead untuk menetapkan ini gitu. Misalnya Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Dan itu juga menyangkut tentang asuransi mereka di lapangan. Karena berapa kali kita pasti sering dengar banget kayak kru kesetrum, ketimpa lampu, jatuh dari apa. Dan itu yang biasa ngider habis itu kan kardus. Iya, benar. Sumbangan. Iya, patungan. Iya benar. Jadi kayak proteksi yang clear apa, walaupun sekarang udah banyak produser-produser yang mendaftarkan seluruh kru, kayak kemarin tuh gue juga baru tahu. Iya. Seluruh kru tuh ternyata kita bisa daftarkan ke BPJS. Oh gitu. Bisa.
per Untuk produksi. per produksi. Oh bisa. Iya, kita melakukan itu di kemarin. Oh, mudah-mudahan nantinya bisa punya standarisasi yang jelas Standarisasi ya. harus. Buat teman-teman yang kerja di film. Lu juga kan, Tok? Kan udah gue daftarin ke BMKG. BPJS. Kok BMKG sih? Tapi Reza, gue terima pengen kasih tahu banyak dong. ya. Apa Gue udah? pengen tahu Oh, ya. dulu aktor favorit sama aktris favorit iya, lu. benar-benar. Seorang Reza Rahadian. Di sini, Indo. Iya. Christian Hakim. Oke. Aktor, banyak juga ya. Salah satunya Om Slamet sih. Selamat. Raharjo. Raharjo. Kalau yang baru, Yang yang kalau baru, bilang wah ini. yang baru tuh Ali Fikri sih. Ali Fikri. I think he's such a brilliant young actor. Ali Fikri, terus aktris anaknya Mas Dwi. Widuri. Oh, she is so good. So good. Cantiknya luar Indonesia, mainnya juga bagus. Kalau director? Young director, Yang karya-karyanya lu juga suka, bagus nih. Sutradarto sih. Zam. Tapi maaf itu bukan yang. Iya. Tapi kan lagi Baru, ya uprising kan. benar-benar. Iya, iya, Sutradarto, oke. Oke kali udah kali penutupan gak seru banget deh. Tutup dengan Kenapa? Makasih ya Reza, makasih udah datang ke channel. Reza Rahadian.